iman saya tumbuh. Nah, kalau misalnya saya tidur di mana gitu sendiri, saya taruh di bantal saya. Karena saya terobsesi dengan film-film horor ya, barat gitu. Kalau ada Alkitab keluar cahaya langsung setan langsung lari. Ya tidak. Alkitab itu sama dengan kitab-kitab biasa. Tetapi yang hidup adalah firman. Firman itu yang menghidupkan kita. Dikatakan bahwa firman yang mengajari kita. Bagaimana kita bisa berubah Bapak Ibu kalau kita tidak pernah membaca firman Tuhan? Itu pertanyaannya. Ya kan? Kita belajar firman Tuhan. Firman itu yang mengubahkan hidup kita. Tapi pertanyaannya, berapa lama kita sehari membaca firman Tuhan? Saya sangat khawatir kalau kita mungkin lebih banyak nonton sinetron daripada baca firman. Atau membaca komik ya, daripada membaca firman Tuhan. Ya. Jadi Alkitab ini merupakan standar. Kalau di dalam pabrik itu apa ya? Operational proses OPC, operational standar ya. Pokoknya standar daripada proses daripada perusahaan itu. Nah, kita orang Kristen, orang yang sudah mengaku percaya kepada Kristus, kalau kita mau dirubahkan, mau tidak mau hari demi hari kita harus belajar firman Tuhan, kita renungkan firman Tuhan. Kalau firman Tuhan katakan jangan berzina, kita lakukan jangan berzina. Jangan menyimpan dendam, kita lakukan jangan menyimpan dendam. Semua apa yang dikatakan oleh Alkitab kita lakukan 100%. Nah, itu akan mengubahkan hidup kita. Dan saya katakan Bapak Ibu tidak perlu juga, tidak harus juga harus menjadi sarjana teologi ya, untuk mengerti atau memahami firman. Tapi kalau Bapak Ibu mau menjadi seorang pengorban, silakan mau jadi STA, kita sampai dokter, profesor, itu jauh lebih baik. Tapi kalau misalnya cuma untuk mengetahui isi firman Tuhan, direnungkan, Roh Kudus yang akan memampukan kita, apa rema yang kita dapat. Sehingga iman kita semakin hari semakin bertumbuh, karena kita dikuatkan dan kita juga diteguhkan oleh firman Tuhan. Ada janji-janji Tuhan yang ada di sana. Ya, ada satu peristiwa. Peristiwa ini benar-benar terjadi. Ada seorang kanibal, ya. Kanibal ini hidup di pantai selatan. Nah, suatu ketika dia sedang memasak, di depannya itu ada kuali yang sangat lebar, ya, yang sangat lebar dan sangat besar. Nah, dia sedang membaca sebuah buku. Nah, kemudian ada seorang antropolog dari Eropa mendatangi dia, Bapak. Antropolog ini bertanya, "Pak, buku apa yang sedang Bapak baca?" Dia katakan, "Saya sedang membaca Alkitab." Orang Barat ini terperangah, Bapak. Dia mengatakan, "Buat apa kamu membaca Alkitab? Di negara kami buku itu nggak pernah lagi kami baca, karena buku itu sudah terlalu kuno, tidak lagi relevan, tidak lagi sesuai dengan kebutuhan kita saat ini." Jadi semua orang-orang Eropa, Amerika tidak lagi membaca Alkitab. Itu sudah kami tinggalkan. Buang aja, lempar saja itu Alkitab. Gak penting, cuma ngabisin waktu saja. Tapi kanibal ini mengatakan, dia lihat mulai dari kepala sampai ke bawah. Dia lihat, dia katakan dengan sederhana, "Kalau bukan karena buku ini, hari ini juga, detik ini juga, kau sudah berebus di sini dan rumah." Dia seorang kanibal, Bapak Ibu. Dia kan seorang kanibal kalau dia lihat, kalau dia belum diubahkan oleh Alkitab, kalau dia belum diubahkan oleh firman Tuhan, pasti dia langsung cetek, dia tusuk, dia makan, dia panggang, dia sate, dia. Tetapi Alkitab merubah hidup dia, Bapak Ibu. Merubah selera makan dia dari selera makan manusia menjadi selera makan seperti kita. Nah, sekarang saya mau tanya, apakah kita sudah berubah? Mungkin banyak di antara kita Kristen sejak lahir mungkin. Tapi pertanyaannya, apakah kita sudah berubah ketika kita sudah membaca firman? Jangan-jangan kita baca firman cuma untuk obat ngantuk aja. Malam sebelum tidur 15 menit obat ngantuk. Tapi daripada tidak sama sekali, nggak apa-apa, silakan, ya kan? Nah, yang kedua yang Tuhan gunakan untuk mengubah hidup kita, ya, pertama Alkitab atau firman Allah yang Tuhan gunakan untuk mengubah hidup kita. Nah, kedua, Bapak Ibu, kalau kita yang kedua adalah Roh Kudus, ya. Allah mengubah kita melalui Roh Kudus. Ini juga ayat yang sering sekali kita dengar bersama. Yohanes 14 ayat 26. Saya bacakan, "Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus
yang diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yang kedua yang Tuhan sediakan untuk mengubah hidup kita adalah Roh Kudus. Ketika kita percaya kepada Kristus, pada saat itu Roh Kudus ada di dalam diri kita. Roh Kudus yang mengajari kita, Roh Kudus yang memampukan kita untuk melakukan segala sesuatu. Ada satu pribadi yang diubahkan oleh Roh Kudus yang sangat luar biasa. Petrus. Petrus ini siapa sih? Rasanya saya tidak terlalu salah kalau saya katakan Petrus ini seorang yang ngomong doang. Kenapa saya katakan Petrus ini sebelum dia dijamah oleh Roh Kudus, dia cuma seorang yang ngomong doang. Ya, suatu ketika dia mengatakan kepada Kristus, "Guru, aku rela mati bersama dengan Kau." Dia dengan gagah dia katakan, "Guru, kalau kamu mati, aku pun ikut mati." Ini Petrus. Dan kemudian ketika di Taman Getsemane, ya kan, tua-tua Yahudi, para imam, dia akan membawa serdadu-serdadu untuk menangkap Kristus, ya kan? Nah, ketika serdadu-serdadu itu menangkap Kristus dan ingin membawa dari Kristus, apa yang dilakukan oleh Petrus? Saya juga bingung kenapa Petrus ini kemana-mana bawa pedang. Ya, dia cabut pedangnya, mungkin dia mau tepas kali kepalanya Malkus itu. Cuma Malkus ini mungkin mengelak sedikit, mungkin yang terbelah. Dan saya sangat yakin waktu itu Petrus mau membelah kepalanya. Nah, kenapa dia berani? Ini perlu kita analisa. Karena dia melihat bahwa Yesus ini suatu sosok yang sangat luar biasa. Orang mati aja bisa dibangkitkan. Dan dia berpikir juga Yesus ini adalah raja orang Yahudi secara politik. Dia yang akan membebaskan bangsa Israel menjadi raja secara politik yang hidup di Israel pada zaman itu. Jadi dia tidak takut, Bapak. Dia bunus pedangnya, dia tebas gitu kan. Dan kalau dia kalah, dia percaya Yesus ada. Yesus pasti menemani dia, membela dia, karena Yesus ini pribadi yang sangat luar biasa di mata dia. Tapi apa yang terjadi? Ketika Yesus ditangkap, dia kan seperti ayam yang mau disembelih, cuma ketekok gitu kan. Dibawa, dia cuma nunduk aja, ya kan. Ketika sampai di depan kantor Mahkamah Agama, ya, dia diinterogasi, kemudian dia diinjek-injek, Bapak Ibu. Yesus dipukuli, dia diinjek-injek, dia diludahi. Petrus ini melihat, inikah Yesus yang aku sembah selama ini? Sehingga dia gentar, dia takut. Jangan-jangan saya juga nanti seperti manusia itu yang tidak berdaya. Berarti Yesus yang selama ini saya godongkan adalah Yesus yang tidak berdaya. Nah, dia tidak berani masuk ke dalam, Bapak Ibu. Dia cuma di pagar saja, di luar pagar. Ketika seorang ibu menanya, saya pernah melihat kamu. Kamu juga salah satu dari anggota CDC ya, yang kemarin gerejanya dibakar, gitu kan? Dia bilang, "Oh tidak, saya nggak kenal Pak Ginting loh. Pak Ginting itu saya nggak tahu loh." Gitu kan? Petrus juga begitu. "Saya nggak kenal yang namanya orang itu. Saya nggak kenal." 3 kali dia menyangkal Yesus. Kenapa dia menyangkal Yesus, Bapak Ibu? Karena dia takut mati sama seperti Kristus. Karena dia membayangkan selama ini, Kristus itu seorang yang perkasa, ya, seorang yang tidak bisa ditundukkan. Dia pasti hebat, gitu kan? Tetapi dia lihat dengan mata sendiri bagaimana Yesus ini diinjak-injak. Dia takut mati. Saya katakan Petrus ini seorang yang omong doang, dia kan cuma gede bacot doang. Tetapi ketika tiba hari Pentakosta, apa yang terjadi? Ketika Roh Kudus turun menjamah ke-12 murid, Petrus menjadi pribadi yang tidak takut mati. Di depan semua orang, yang ribuan orang, dia kemudian berkhotbah dengan gagahnya, menceritakan tentang perbuatan Allah. Dia hanya seorang nelayan, tapi dia bisa mengutip kitab Yoel, dia bisa mengutip kitab Mazmur. Dia katakan bagaimana Yesus mati. Ya kan? Kami adalah saksinya. Dengan terang-terangan Petrus mengatakan, "Saya ini adalah saksi Kristus. Kalau ada yang menangkap saya, tangkap sekarang, saya mau mati bagi Kristus." Lebih kurang seperti itu kalau saya terjemahkan dalam bahasa kita sekarang ini. Artinya setelah dia dijamah oleh Roh Kudus, hidup dia berubah, Bapak. Dia yang tadinya pengecut, pecundang,
sekarang menjadi seorang hamba Tuhan yang sangat luar biasa, yang sangat diutamakan. Dia tidak takut mati. Dan kita bisa melihat bagaimana seorang Petrus kemudian diubahkan Tuhan melalui bayangannya saja orang tersebut. Dia dipakai Tuhan dengan sangat luar biasa. Dia yang tadinya takut mati, Bapak Ibu, dia katakan ketika dia mau disalibkan, dia mengatakan, saya tidak layak mati seperti Kristus. Dia terlalu mulia. Kalau Kristus dia disalib seperti ini, saya tidak layak. Saya lebih baik kepala saya dipotong, kaki saya patah, saya masih disalib terbalik. Itu yang layak bagi saya. Akhirnya dia mati sebagai mati. Kenapa? Hidup dia sudah diubahkan oleh Kristus. Saulus pun sama, Bapak Ibu. Ya, Saulus ketika diubahkan oleh Roh Kudus, dia yang tadinya penganiaya Kristus, dia teraniaya demi Kristus. Paulus yang tadinya hidup di dalam kelimpahan, cukup segala sesuatu sebelum dia mengenal Kristus, tetapi setelah dia diubahkan Roh Kudus, dia katakan, aku kerap kali menderita kelaparan. Paulus mau menderita kelaparan. Mengapa? Karena dia diubahkan oleh Kristus. Bahkan dia mengatakan, apa yang dulu menjadi keuntungan bagiku, harta-hartaku, kepintaranku, kehebatanku, sekarang kuanggap sampah, karena Yesus lebih utama dari segala sesuatu. Ini yang saya mau dorong ini. Bagaimana hidup kita diubahkan oleh Roh Kudus. Makanya saya selalu dalam hati saya mengatakan, ya, ketika usia saya sekarang 50 tahun, saya akan melakukan yang terbaik dari hidup. Saya yakin hidup saya nggak lama, bisa 20 tahun, 25 tahun lagi bagus. Tapi di dalam usia-usia yang kritis ini, saya mau melakukan yang terbaik dari hidup. Iya dong. Ya mungkin 20, mungkin setahun lagi, kita nggak tahu. Apakah kita mati, kita bawa semua? Tapi apa yang kita alami terlalu banyak Tuhan lakukan di dalam hidup. Pertanyaannya sederhana, Bapak Ibu. Apakah hidup kita sudah berubah oleh Kristus? Kita yang sudah Kristen sejak lahir, apakah kita mengasihi Tuhan? Apakah kita sudah milik Tuhan? Apa sih tanda-tandanya seorang yang sudah diubahkan oleh Kristus? Bisa nggak kita lihat tandanya? Misalnya saya mau melihat Tuhan ini benar nggak sih udah diubahkan oleh Kristus? Melalui apa? Ada buah-buah nggak dalam hidup? Bisa tahu? Bisa dong. Coba Galatia 5 ayat 20. Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh. Jadi kita yang dipimpin oleh Roh Kudus, kita akan menghasilkan buah, Bapak Ibu. Buah kita apa? Kasih. Kalau Bapak Ibu sudah memiliki kasih yang sangat luar biasa, saya sangat yakin Bapak Ibu sudah dipimpin oleh Roh Kudus. Bapak Ibu juga memiliki sukacita. Walaupun kita menghadapi masalah, persoalan hidup, tapi kita tetap bersukacita, berarti kita sudah ada apa? Roh Kudus, atau buah Roh Kudus itu sudah ada di dalam diri kita. Kita juga memiliki damai sejahtera. Apakah kita sudah sabar, Bapak Ibu? Ibu-ibu apakah sudah sabar dengan suaminya yang sering mencengkelkan? Belum sabar? Dipertanyakan apakah buah Roh Kudus sudah ada? Saya tadi dengar yang belum saya. Kesabaran. Firman berkata kan tidak ada kondisi. Karena yang bisa mengubahkan seseorang itu, apalagi laki-laki ya. Saya ingat dulu istri saya kalau ngajarin saya bilang, kamu itu tobat lagi ya. Saya ini lebih tahu. Dari SMA saya sudah aktif persekutuan. Ya kan? Akhirnya dia tak bisa. Ayo ke gereja kamu katanya. Pendeta itu juga bapaknya ngacok tuh, saya nggak mau. Orang yang rajin ke gereja juga belum tentu lebih baik dari saya. Jadi laki-laki itu otaknya kalau udah miring ya miring betul. Nah, miring itu. Tanya istri saya bilang, apa sih kamu tak ngerti firman Tuhan? Cemen kamu. Dengar deh saksinya tuh. Pokoknya kalau dia bicara tentang firman,
bullshit saya bilang. Ya kan? Nah, tapi ketika diubahkan oleh Roh Kudus, ya yang nggak mungkin, nggak mungkin. Siapa yang percaya ginting bisa jadi hamba Tuhan? Apalagi orang-orang dalam prinsip. Udah beritanya dulu udah sejagat raya ya mungkin. Mana gitu kan? Bagaimana jengkolnya dia gitu kan? Parahnya dia gitu kan? Ya. Yang saya takuti dulu pertama boleh. Ya, pertama saya bertobat, saya masuk sekolah, saya dulu nomor di RT. Itu seperti lembu yang dibawa ke pejagalan. Bagaimana saya bisa korban? Mereka tahu di mana latar belakang saya. Semua orang udah tahu. Ketika orang tahu saya bertobat, ibu-ibu yang saya nggak kenal aja bilang, "Ginting, selamat ya." Selamat apa? Udah terusin aja gitu. Nah, bagaimana saya bisa berkorban di RT gitu? Nah, saya maunya pindah ke Lipo aja gitu. Tapi Tuhan taruh kami di dalam Lipo, di tempat sarang penyambung bagi saya. Makanya kalau Bu Dewi bilang gitu, bulan depan ya, aduh saya bergumul berat tuh. Saya begini tuh korbannya. Kenapa? Saya melihat muka Bu Dewi gimana. Bu Dewi tahu dulu saya seperti apa. Tuhan kan sering keliling-keliling showroom kan. Dia tahu gimana dulu Pak Ginti. Iya, rangka bener gitu kan. Malu saya gimana. Tapi kemudian saya katakan, saya bawa diri saya Tuhan. Biarlah ginting ini secara daging direndahkan, diludahi, gak apa-apa. Tetapi ya kan, Kristus yang jadi dalam Roh Kudus yang jadi kalau bukan Roh Kudus nggak mungkin Bapak Ibu. Ya, nggak perlu saya cerita banyak lebar. Jadi doakan saja suami. Kalau suami masih belum berubah seperti yang kita mau, biarkan saja. Kalau dia suka main catur sekarang, biarin aja lah. Biar Tuhan aja nanti yang ini. Ya, baru nanti poinnya yang ketiga keadaan. Nah itu yang mengubah suami nanti keadaan. Nah keadaan ini yang parah nih. Jadi alat yang ketiga yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Jadi kan banyak orang gini, melalui firman ditegur, ya kan, tidak peka, ya kan, dia bilang, firman itu buat orang lain ya. Kemudian melalui Alkitab, melalui firman. Nah, kalau dua-dua ini sudah tidak bisa berbicara, maka Tuhan memakai keadaan itu betul banget, karena itu juga saya alami keadaan. Nah ini juga Roma 8 ayat 28, ini sering dikorbankan. Pak Juang juga pernah mengkorbankan, gitu kan? Saya tidak akan jauh panjang lebar. Roma 8 ayat 28 dikatakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja, ya kan, dalam segala sesuatu, garis bawahi segala sesuatu, dalam hal apapun, ya kan, untuk mendatangkan kebaikan bukan keburukan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi sebenarnya yang ideal Bapak Ibu ketika kita ditegur oleh firman melalui Alkitab, kita berubah itu sangat ideal. Tapi ketika kita tetap mengeraskan hati kita, maka Tuhan akan memakai keadaan itu sangat-sangat menyakitkan. Kalau kita lihat Yunus, Tuhan mengatakan kepada Yunus, "Yunus, pergi kau ke kota Niniwe, beritakanlah firman di sana bahwa 40 hari lagi aku akan menghancurkan kota Niniwe. Katakanlah kepada seluruh penduduk Niniwe." Firman Tuhan datang kepada Yunus. Tapi Yunus apa? Dia tidak mau memberitakan firman, dia lari dari Tuhan. Kemudian dia pikir, kalau aku lari ke Tarsis, Tuhan tidak akan melihat aku. Dia lari, dia menyeberang kapal. Emang lu lari kemana buat tidak tahu, kata Tuhan kan. Nah ketika ombak datang apa segala macam, kapal itu mau tenggelam, diundi, kenalah Yunus, dilempar ke laut. Kemudian ada seekor ikan yang besar mencaplok dia, mestinya dia mati. Jadi ketika Allah menghukum Yunus, tujuan Allah bukan untuk membinasakan Yunus, tetapi untuk membawa dia kembali kepada Tuhan. Nah 3 hari Yunus ada di perut ikan. Nah kalau Yunus tidak bertobat, tidak berbalik kepada Tuhan, tidak berubah, saya yakin Yunus jadi makanan ikan. Tapi di dalam perut ikan Yunus bernasib.